Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, Yang Pak. penting sehat gitu kan ya. Kalau ya, Astias itu panggilannya apa nih Astias? Chris, Pak. Apa ya Chris? Iya. Berarti dari Yunani. Itu Chris. Ya, dari Yunani kan Chris Yunani itu kan ya. Iya, Pak. Ya, baik kawan-kawan, yang penting sehat dalam kehidupan itu. Ya, uang sebesar apapun kalau nggak sehat, kira-kira bahagia hidupnya? Nah, ya. Iya, memang Tetap bahagia, itu, Pak. Iya, tetap bahagia, ada uang ya. Iya, betul. Jadi sekarang begitu banyak orang yang berlimpah harta tapi tidak sehat, akhirnya sehatnya itu kemudian hidupnya betul, sehingga Rasul pernah menyampaikan, ya Rasul kita pernah menyampaikan, nikmatani, ada dua kenikmatan yang begitu besar tapi kita kadang lupa. Apa itu? As-sihah wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Gitu. Kesempatan waktu luang. Sangat besar, makanya kita masih punya kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk kuliah, kesempatan untuk bercanda, bercengkrama dengan sesama. Bismillah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada satu kisah yang tadi saya sampaikan juga di kelas sebelah untuk menginspirasi kita agar semakin mensyukuri nikmat kesehatan ya. Ada seorang khalifah dari Bani Abbasiyah, itu bernama Harun al-Rasyid ya. Di mana saat kepemimpinan beliau itu Bani Abbasiyah ini mencapai puncak keemasan, puncak kejayaan. Yang terkadang kita kenal ada istilahnya Abu Nawas ya. Saat itu beliau punya kekuasaan yang begitu luar biasa, berkembang menembus Jazirah Arabia kan. Maka beliau pernah tanya kepada seorang guru, wahai guruku, tolong berikan aku satu nasihat agar aku menjadi pribadi yang lebih bersyukur dan tidak sombong. Jadi kan kadang kita kan biasanya syukurnya hilang gitu kan ya. Ini sekedar untuk mengawali ini, memotivasi. Apa kata gurunya? Baik, tolong sediakan 2 gelas air putih. Sudah punya air putih semua di depan laptop? Apa ada yang kopi? Pak Amin malah Kopi, air putih, Pak. Ya, ada Air apa? putih, Pak. Air putih. Jamu tapi sudah habis. Jamu ya sudah habis. Nah, apa kata beliau? Baik, setelah disediakan kedua gelas air putih ini, kemudian gurunya menjawab, silakan khalifah diminum air putihnya. Begitu mau diminum, apa kata gurunya? Ini nasihat yang luar biasa. Wahai sang khalifah, tuan raja, seandainya engkau berada di gurun pasir yang sangat terik dan panas, kemudian Anda berjalan di gurun pasir itu, dan kemudian tiba-tiba perbekalan Anda habis, yang kalau Anda tidak minum, maka pasti akan mati karena kehausan dan kepanasan. Datang seorang pengembara, menawarkan segelas air putih ini kepadamu. Kira-kira Baginda Raja berani bayar berapa untuk menebus gelas air putih? Apa kata khalifah? Akan kuberikan separuh kerajaanku untuk menebus segelas air putih. Bayangkan separuh kerajaan itu kayak apa, nilai nggak bisa dinilai itu kan. Baik, setelah diminum, apa kata gurunya? Tuan Raja, air itu telah masuk dalam perutmu. Masuk dalam perutmu. Berhari-hari mengendap dan nggak mau keluar. Akhirnya apa? Terjadi namanya penyakit dan lain sebagainya. Kalau ini nggak dikeluarkan air putihnya, maka kau pasti akan mati karena mengalami sebuah penyakit dalam pencernaan. Datang seorang tabib, seorang dokter yang akan mengobati engkau, mengeluarkan segelas air putih. Tapi ada syaratnya, berapa berani bayar? Apa kata sang khalifah? Aku bayar dengan separuh kerajaanku lagi. Apa kata sang guru? Ini sangat penting. Gurunya mengatakan, ya Tuan Raja, ternyata kerajaanmu, kekuasaanmu, kekayaanmu tidak beda jauh dengan segelas air putih. Coba bayangkan, ya. Kadang kita punya uang tabungan banyak, tapi tubuh nggak sehat,
memakan apapun, ya, maka sehat itu luar biasa nilai harganya, ya. Memang semuanya butuh uang, tapi coba kalau uang kemudian nggak sehat, bisa menggunakan uang itu. Makanya kadang kita lupa ada sebuah ungkapan, orang mengorbankan waktunya untuk mencari uang, mengorbankan kesehatannya untuk mencari uang. Setelah dia sakit, apa yang terjadi? Dia mengorbankan uangnya untuk mendapatkan kesehatan. Gitu. Kan aneh gitu. Sama aja bohongnya. Di situ bolak-balik gitu kan ya. Ya, oke, itu sekedar pemantik awal untuk memotivasi kita agar apa? Semakin bersyukur dengan kesehatan yang Allah, yang Tuhan kita berikan kepada kita sehingga bisa sehat, bisa sempat untuk kuliah, sempat untuk bertemu dengan kawan-kawan, ya, sekedar untuk bersama untuk meraih asa dan cita-cita kita di masa depan, cepat selesai, cepat lulus, gitu kan ya, dan juga cepat mendapatkan ijazah dan juga ijazah bagi yang belum. Apa ada yang belum ini? Ada yang belum ya? Baik, kawan-kawan semuanya, ada toh? Ada, Pak. Ada ya, kita kira sudah semuanya. Berarti nanti dapat jodoh di UPIS gitu kan. Amin. Amin ya. Ya amin dalam gitu. Baik, siang hari ini kita akan coba mendengarkan kembali setelah kita kemarin mendengarkan paparan dari kelompok 1 terkait dengan teori pengertian, kemudian kelompok 2 terkait dengan standar pengelolaan pendidikan anak usia dini, tentunya telah tergambar jelas gitu kan ya. Ternyata selama ini kita juga punya yang namanya regulasi, punya yang namanya tolak ukur standar minimal untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. Ya, setelah sekemarin disampaikan panjang lebar oleh kelompok yang kedua, tentunya di 8 SMP itu juga bisa Anda pelajari yang nanti akan lebih komplit, lebih komprehensif saat Anda mempelajari terkait dengan manajemen pengelolaan PAUD. Itu akan komplit membahas terkait dengan bagaimana memajukan PAUD dengan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Nah, maka hari ini kita akan lanjut diskusi kita terkait dengan bagaimana penataan di dalam kelas dan penataan di luar kelas. Ini nanti coba langsung juga bisa, tidak perlu dibuka tanya jawab ya. Pertama kelompok 1, kemudian kelompok 3 menyelesaikan bahasanya, nyambung kelompok 2, kelompok 4 menyelesaikan bahasanya. Baru kemudian nanti kita sedikit berikan masukan dan teman-teman boleh bertanya baik buat kelompok 3 maupun kelompok yang keempat. Insya Allah nanti masih ada waktu lumayan panjang, 15 menit buat kelompok A, kelompok A koyo cerdas cermat ya. Kelompok 3 dan 15 menit kelompok 4. Baik, kita persilakan kepada kelompok 3 untuk mulai presentasi. Dan kalau presentasi harus on cam, kecuali ada trouble ya, on cam dulu biar kelihatan mana yang presentasi. Oke, silakan kelompok 4, kelompok 3 bisa dimulai dari sekarang. Kelompok 3, ya oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aminuddin Magister Pendidikan dan teman-teman semua yang ada di ruang Jimit ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang penataan lingkungan belajar indoor. Kami berharap presentasi kami dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kami dari kelompok 3. Selanjutnya pun terdiri dari Bunda Dewi Masula, Bunda Titin Wirotullah Solihah, Bunda Hanifah Maria Ulfa,
Bunda Nanik Mustafiroh, dan saya sendiri, Sisilia Rianti. Selanjutnya kami akan mulai presentasi. Untuk slide definisi dan prinsip akan dibacakan oleh Bunda Dewi Masula. Monggo, Bun. Baik, terima kasih Bunda. Saya akan membacakan untuk definisi lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah semua faktor yang mempengaruhi perilaku dan perkembangan siswa atau peserta didik. Dalam proses belajar mengajar, lingkungan belajar indoor adalah lingkungan belajar yang terletak di dalam ruangan, seperti kelas, perpustakaan, ruang olahraga, atau area belajar dalam gedung sekolah. Lingkungan indoor dirancang untuk mendukung pembelajaran anak-anak, baik melalui kegiatan bermain, belajar menggunakan alat peraga, maupun kegiatan belajar mengajar secara formal. Yang kedua adalah prinsip penataan ruangan. Yang pertama, penataan ruangan memfasilitasi anak bermain sendiri, bermain dalam kelompok kecil, bermain dalam kelompok besar. Yang kedua, jumlah anak yang akan dilayani, kebutuhan gerak setiap anak, yaitu 3 meter persegi di luar yang terpakai loker dan perabotan lainnya. Yang ketiga, dapat digunakan oleh berbagai kegiatan. Yang keempat, aman, bersih, nyaman, dan mudah diakses oleh anak yang berkebutuhan khusus. Yang kelima, mudah untuk dikontrol, dapat dipantau secara keseluruhan oleh pendidik atau guru. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunda Titin. Monggo, Bun. Oke, dalam aspek belajar dalam pencahayaan yang cukup dan nyaman dapat meningkatkan konsentrasi dan motivasi siswa. Dan juga warna yang digunakan dalam lingkungan belajar dapat mempengaruhi mood dan motivasi siswa. Dan suhu yang nyaman dapat meningkatkan konsentrasi dan motivasi siswa. Dan ada juga yaitu tentang kenyamanan. Dalam lingkungan belajar yang nyaman dan aman dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Yang terakhir yaitu fleksibilitas. Lingkungan belajar yang fleksibel dapat memfasilitasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan. Manfaat penataan lingkungan belajar indoor. Yang pertama, bermanfaat untuk meningkatkan kognitif dan motorik. Yang kedua, perkembangan motorik halus. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Yang keempat, mendukung anak mandiri. Dan yang kelima, Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bunda Nani. Monggo, Bunda Nani. Sudah gabung atau belum? Bunda Nani sudah gabung Bunda Nani sampun gabung, dereng. Tadi untuk masuk kayaknya sulit. Ya, Bunda Nani. Ya, Monggo. masalah Monggo, Bun. penataan lingkungan belajar indoor. Ukuran ruang, iya di masalah ya Bun. Ukuran ruangan. Nggih. Ruangan kelas Monggo. yang tidak terlalu besar menyebabkan anak-anak merasa tidak leluasa bergerak dan bermain. Yang kedua, penataan ruangan. Penataan ruangan kami masih kurang maksimal. Kurangnya media pembelajaran yang menarik dan tidak ada pojok baca di ruangan kami. Yang ketiga, fasilitas. Kurangnya fasilitas seperti media pembelajaran yang memadai di ruangan kelas, area bermain yang beragam, dan minimnya alat peraga kami ketika pembelajaran dengan metode cerita. Dan masalah. Lanjut, Bun. Ukuran ruangan yang tidak terlalu luas dapat diatasi dengan memanfaatkan area luar ruangan sekolah, memakai metode pembelajaran bermain proyek, memaksimalkan penggunaan ruangan kelas dengan menata meja dan kursi yang fleksibel. Yang kedua, penataan ruangan, kurangnya perabot dan media belajar.
mengoptimalkan perabotan yang sudah ada di ruangan, menggunakan teknologi digital untuk mengakses pembelajaran, menggunakan sumber daya alam atau LOSPAT yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada fasilitas yang belum memadai, membuat APE dari bahan yang ada di lingkungan sekitar, mengajak anak untuk bermain permainan tradisional, bekerja sama dengan pihak sekolah dan orang tua untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas. Monggo untuk kesimpulan dilanjut Ibu Hanifah Maria Ulfa. Untuk kesimpulan dari presentasi kita ini, pada penataan lingkungan belajar yang efektif adalah faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Lingkungan belajar yang nyaman, fleksibel, dan memadai dapat meningkatkan motivasi dan perkembangan anak, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Kemudian untuk referensi yang kita gunakan itu dari Mama Rukmana, Pengelolaan Lingkungan Belajar, STKIP, Banunajah Pandeglang tahun 2021. Kemudian dari Rita Mariana, tentang strategi pengelolaan lingkungan belajar indoor di TK tahun 2003, kemudian dari Pautpedia dan Paut Jateng tentang penataan lingkungan belajar AUD. Sudah, Bu. Terima kasih kepada anggota kelompok yang telah berpartisipasi dalam presentasi ini. Kami berharap presentasi kami dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian, Pak. Oke, Sisilia, silakan satu kalimat untuk memantapkan presentasi. Apa ya? Iya, yang diminta Satu kalimat. bukan satu senyuman ya. Satu kalimat kelompok 3, yes. Bukan itu. Apa sih, Pak? Kesimpulan pemantapan. Oh, iya. Tadi kan Anda menyampaikan dari A sampai Z. Tentunya ada gitu kan? Ada satu kalimat atau dua kalimat yang Anda tidak perlu membaca tapi sudah terngiang dalam pikiran apa yang ingin Anda sampaikan. Jadi penataan lingkungan belajar indoor itu sangat penting, Pak, bagi pembelajaran. Sangat penting bagi Pembelajaran anak. Guru yang mampu menghadirkan penataan di dalam kelas yang aman, nyaman, kemudian holistik, kemudian mendukung program perkembangan aspek perkembangan anak, maka akan mampu mewujudkan anak yang lebih apa? Kreatif, Pak. Ya, oke. Pertanyaan simpen dulu ya untuk yang dari kelompok 3. Kita sementara belum selesai ya. Sekarang kita langsung menuju ke kelompok yang keempat yang akan karena ini Dewi Masula tadi mana? Sudah menyampaikan Dewi Masula? Sudah, Pak. Sudah. Yang definisi sama prinsip. Ya, oke. Dewi Maskula Dewa gitu kan ya. Kula itu kan dewa kan? Ya. Jadi setelah tadi kita menyampaikan begitu banyak sebenarnya yang perlu kita bagaimana kemudian penempatan meja, kursi ya. Nanti bisa ditambahkan. Apakah kelas yang modern itu harus pakai meja dan kursi atau memang lebih bagus nggak pakai meja kursi misalkan? Apa yang kemudian Anda bisa simpulkan dan dengan sebuah pendapat, sebuah konsep, sebuah dasar kalau konsep kelas yang baik adalah kelas yang tanpa meja dan kursi. Ini pertanyaan yang klasik tapi up to date. Kemudian bagaimana penataannya di dalam lingkungan belajar yang kira-kira bisa mengantisipasi? Kadang ada gunting yang masih lancip ya, ada kejadian anak yang kemudian ditusuk kemudian dengan gunting temennya misalkan dengannya ada garpu lain sebagainya. Hal-hal inilah yang kemudian harus kita perhatikan. Maka muncul sekarang ada sekolah ramah anak kan ya, dalam rapi ya kalau kita kan sebenarnya sudah ramah anak semua.
apa ada guru RA yang nesunan, itu kan kata-kata awal apa guru TK PAUD yang nesunan, dan nesunan ya Kris nanti cepat ditinggalkan murid-muridnya kan gitu kan, ya rezeki cepat dipindah. Nah tentunya nanti hal-hal seperti inilah yang harus kita perhatikan. Bagaimana runcingnya lemari-lemari meubiler yang ada dalam kelas, bahan-bahan yang ada di dalam kelas seperti apa, biar nggak berbahaya untuk kesehatan anak, biar untuk meminimalisir yang namanya kecelakaan kepada anak-anak. Karena ingat bahwa apapun yang terjadi penyebabnya, baik itu anak-anak maupun adalah murid kita, tetap yang disalahkan adalah gurunya. Karena apa? Ya namanya masih kecil kok. Ya enggak. Kalau kita tanpa dengan SOP aja kita kadang masih kecolongan, apalagi tanpa SOP dan tanpa pemikiran yang matang atau yang jelas. Nah, apalagi di luar ruangan nanti di dalam halaman, bagaimana penataannya? Sehingga terjadi adanya anak yang main titian terpleset, menimbulkan luka, menimbulkan luka lahir ya, luka badan, dan mungkin juga luka psikis gitu kan ya, luka hati. Kalau gurunya kan luka hati biasanya gitu ya. Nah kemudian pernah terjadi sebuah lembaga yang kemudian punya kolam renang, punya pasir gitu kan ya, kolam renangnya kemudian malah justru memakan korban jiwa. Itu kan harus jadi sebuah pemahaman kita bersama saat kita kemudian mengadakan penataan di ruangan. Ada halaman untuk kemudian mungkin ada halaman luas untuk apa namanya itu berkebun, ada bak pasir, ada bak air, lain sebagainya. Kita perlu perhatikan jungkir-jungkir yang kemudian kadang ada banyak, ada apa namanya itu air-air yang menggenang, lain sebagainya. Itu kan menjadi sebuah konsentrasi kita. Makanya pembelajaran di PAUD itu kan jam istirahat aja masih dihitung sebagai JPL. Kalau di SD ke atas kan istirahat. Karena apa? Ya mereka sudah dewasa. Tapi kalau PAUD jam istirahat dihitung sebagai 1 jam tatap muka JTM. JTM itu istirahat itu masih JTM kan 30 menit. Nah, maka coba kita akan dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari kelompok yang keempat, bagaimana penataan yang ideal di area outdoor. Jadi kalau tadi di Sisilia dan kawan-kawan ya, itu kan penataan ideal di dalam ruangan kelas indoor. Nah sekarang kita coba akan memastikan bagaimana yang ideal di outdoor. Ya, pokoknya kurang 1, outdoor. Door gitu ya. Ya oke. Silakan, Mbak. Siapa namanya? Nah, siapa aja coba dicilek dah. Nur Yasih ya. Kemudian Ika Lutfi Munawardiani. Kemudian Nur Aini, Nur Wahida dan Ngasinan. Oh, Ngasiatun, Ngasiatun. Ya, silakan monggo. Siapa yang akan memulai? Lima 15 menit ya waktunya ya. Siapa moderatornya ini? Halo. Nur Aini. Nur Aini moderator? Ya. Ya, oke silakan dimulai. Terima kasih, maaf tadi mic-nya belum dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 4 akan presentasi dengan materi penataan lingkungan belajar outdoor yang ceria untuk anak PAUD. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu 1. Bunda Nuryasi, 2. Bunda Ika Lutfi Munawardiani, 3. Saya sendiri Nur Aini, 4. Bunda Nur Wahida, 5. Bunda Ngasiatun. Selanjutnya saya akan memulai presentasi pada hari ini.
sebentar. Pendahuluan. Lingkungan belajar yang ceria dan menarik dapat membuat anak PAUD senang belajar. Ruang belajar outdoor dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar dan bermain. Manfaat ruang belajar outdoor. A. Meningkatkan kreativitas dan imajinasi anak. B. Meningkatkan kesadaran akan lingkungan dan alam. C. Meningkatkan kesempatan untuk belajar secara langsung dan pengalaman. D. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda Nuryasih. Kepada Bunda Nuryasih dipersilahkan. Baik Bunda, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Prinsip penataan ruang belajar outdoor. Fleksibilitas. Ruang belajar outdoor harus dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan keperluan. 2. Kenyamanan. Ruang belajar outdoor harus nyaman dan aman bagi anak. 3. Estetika. Ruang belajar outdoor harus menarik dan indah. 4. Fungsi. Ruang belajar outdoor harus dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang efektif. Demikian Bunda. Lanjut. Selanjutnya, Terima kasih. Untuk elemen penataan ruang belajar outdoor. 1. Taman bermain. Area yang dirancang untuk kegiatan bermain dan belajar outdoor. 2. Tempat duduk dan istirahat. Area yang nyaman untuk anak beristirahat dan belajar. 3. Fasilitas pendukung seperti ayunan, jungkat-jungkit, dan peralatan lainnya. 4. Desain landscape. Penataan tanaman dan elemen landscape lainnya untuk menciptakan lingkungan yang menarik. silakan untuk selanjutnya. Baik, Bunda terima kasih. Wahida. Baik, terima kasih waktunya, Bu. Contoh penataan ruang belajar outdoor. 1. Taman bunga. Area yang dirancang untuk mempelajari bunga dan tanaman. 2. Area bermain outdoor. Area yang dirancang untuk kegiatan bermain dan belajar outdoor. 3. Tempat belajar terbuka. Area yang dirancang untuk kegiatan pembelajaran outdoor yang fleksibel. Lanjut, Bu. Selanjutnya pada Bunda Nasihatun. Ya, aktivitas di ruang belajar outdoor, bermain dan belajar di taman. Kedua, menggambar dan melukis di luar ruangan. Yang ketiga, bermain dengan pasir dan air. Yang selanjutnya, mengamati alam dan lingkungan. Manfaat penataan ruang belajar outdoor. 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan motivasi anak. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang ceria dan menarik bagi anak. Selanjutnya kepada Bunda Nuryasih dipersilakan. Bunda, saran. A. Sekolah perlu meningkatkan ruang belajar kesadaran akan pentingnya penataan ruang belajar outdoor. B. Sekolah perlu melibatkan guru dan anak dalam proses penataan ruang belajar outdoor. C. Sekolah perlu menyediakan sumber kredit yang cukup penataan. Selanjutnya kepada Bunda Ika Lufi Murdiani dipersilakan. Terima kasih. Kesimpulannya, 1. Penataan lingkungan belajar outdoor yang efektif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan motivasi anak PAUD. 2. Dengan memperhatikan prinsip dan elemen penataan ruang belajar outdoor,
sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang ceria dan menarik bagi anak. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Amin. Ya, Nuraini. Ya, Bapak. Silakan Anda sampaikan dalam beberapa kalimat apa yang tim Anda sampaikan. Penataan ruang belajar outdoor itu sangat penting sekali bagi perkembangan anak, Pak, lebih utama untuk perkembangan motorik kasarnya. Untuk penataan lingkungan belajar outdoor mengutamakan keselamatan bagi anak, misalnya dengan penataan permainan yang sesuai, untuk contohnya untuk perosotan dengan kemiringan yang sesuai, untuk panjat juga dengan ketinggian yang standar, begitu Bapak. Mungkin yang lain ada yang bisa menambah. Standar dengan apa? Standar dengan? Ya, dengan ukuran anak. Ya, oke. Jadi nanti di makalah itu ditambahkan juga, misalkan bagaimana standar dari bak pasir, bagaimana standar dari mainan-mainan yang kemudian berada di luar, itu perlu jadi sebuah antisipasi, ya. Jadi pasir harus seperti apa? Kalau ada pasir, maka pasirnya harus kemudian bebas dari kotoran hewan, misalkan itu kan ya. Kemudian bebas dari binatang-binatang yang jalang lagi, bukan binatang jalang ya. Binatang-binatang yang berbahaya, itu kan ya. Karena itu mau digunakan oleh anak-anak. Pada saat kemudian PAC seperti apa, kemudian ada taman bunga lain sebagainya. Kira-kira ada konsep ideal terkait dengan kemudian penataan lingkungan belajar. Karena tentunya masing-masing lembaga pendidikan akan berbeda menyikapi ini. Ya, tentunya ada yang kemudian outdoor-nya itu sangat berdaya guna untuk pembelajaran, namun banyak juga lembaga yang kurang memanfaatkan outdoor untuk area atau sarana pembelajaran. Ya, karena nggak mungkin Pak, karena apa ya? Karena sekolah kamu pun nggak punya area outdoor yang memadai dan lain sebagainya. Maka tentunya nanti bisa disampaikan apa kendala yang ada di lapangan terkait dengan itu. Ya, masalahnya apa? Setelah masalah kemudian selesai, apa yang Anda tawarkan dan apa yang Anda kemudian bisa berikan solusi. Ingat, perkuliahan kita, kemudian diskusi dan materi kita itu membentuk semuanya menjadi seorang guru yang masih ingat, yang akomodatif, yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif, ya. Walaupun mungkin jauh dari insentif kan, itu kan, nah itu kan maksudnya situ. Istilah apa insentif ya. Ya, jadi begitu. Nah, ketika Anda mau sebuah regulasi, yang terbaik itu begini konsepnya, Pak. Outdoor itu konsepnya harus begini, Pak Amin. 1, 2, 3, 4, itu kan tataran ideal. Ya. Nah, saat diimplementasikan di lapangan, tentunya banyak masalah yang timbul. Ya, apa masalahnya Anda masukkan dalam makalah? Permasalahan timbul adalah adanya apa, misalkan ini kan. Kami di outdoor ini kurang anggaran dan sebagainya, sehingga mungkin kurang begitu tertarik dengan rapi outdoor kita. Nah, dengan ketidakrapian itu, kekurangan jumlah perosotan lain sebagainya, terus solusi apa yang Anda tawarkan? Sehingga ada satu pengait antara aturan dengan implementasi, dengan realisasi, regulasi dengan realisasi, yang nantinya Anda, wah karena murid kami banyak, tapi mana sedikit, maka dibuatlah namanya jadwal mainnya tidak sama, biar semua tidak terlalu banyak yang bermain di sana. Terlalu banyak bermain, tidak ada SOP yang jelas, berujung kepada sebuah kecelakaan di dalam lingkungan sekolah.
Pak Amin sendiri pernah mengalami kejadian itu. Ada seorang anak yang tiba-tiba dia lagi papan titian, dan saat itu papan titian itu masih bentuknya bulat, bukan lenteng tapi bulat. Lah otomatis tanpa ada pengawasan, mungkin karena dia datangnya paling gasik kan sebelum guru datang, karena orang tuanya memang sambil kerja, makanya dia pasti gasik dititipkan sama Pak penjaga. Penjaga kan tidak kemudian mengawasi secara langsung. Tiba-tiba dia kemudian main papan titian dan terjadilah pleset dan kemudian membentur dahinya. Dahinya kemudian sampai harus dijahit karena ada sebuah kesalahan kerja. Saya kira hal itu adalah suatu yang lumrah terjadi di sebuah lembaga pendidikan. Tapi bagaimana kita bisa mensiasatinya? Ternyata beberapa kali kejadian di rumah sakit lumayan juga untuk terkait dengan pengobatan dan sebagainya. Maka akhirnya muncullah ada asuransi untuk anak-anak ketika terjadi kecelakaan di sekolahan. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita masukkan. Ada penguatan di sana bahwa masalah kami seperti ini, Pak. Solusinya apa? Sehingga bisa berbagi praktek baik di lembaga kita. Kalau misalkan lembaganya Yasmin ternyata bisa kami begini Pak Amin, ternyata ini sangat ideal untuk saat ini untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. Saya kira nanti di Nuryasi, kemudian di mana Nur Aini akan berbeda. Itulah bila kita ketemu ternyata bahwa setelah Anda kemudian membahas terkait dengan regulasi teori terkait dengan outdoor, maka munculkan permasalahan yang ada. Ya, apa masalah dihadapi di sekolahan? Saya kira banyak. Dan dari masalah-masalah itu nanti akan jadi berkembang untuk sebagai sebuah proses penelitian. Apakah sudah tepat atau area outdoor kita? Apakah terkadang anak kan bosan ketika bermain di kelas terus ya? Karena semua kan bisa jadi sumber belajar, dari mulai air, keran, ya segala macam itu kan bisa jadi sumber belajar. Bagi mungkin lembaga yang punya tanah yang luas untuk berkebun, itu juga bisa kemudian jadi sumber belajar. Kami nggak punya kebun Pak Amin, kan sekarang ada namanya yang sekarang lagi dikatakan untuk ini Yasmin, April, ekonomi kamu jenengnya yang lagi digalakkan pemerintah itu namanya apa? Menanam di pot itu namanya apa jenengnya? Hidroponik Pak. Hidroponik Pak. Semua itu yang rekan-rekan ya. Ini kan bisa karena poliponik juga nih. Manfaatkan untuk sebuah area pembelajaran, sarana pembelajaran. Nah, maksud saya adalah bagaimana kemudian kita bisa membuat sebuah formula yang tepat, karena nggak ada yang sempurna. Ada nggak yang sempurna di Maskula? Ada nggak produk yang sempurna? Kan ada Pak. Tidak ada. Tidak ada yang sempurna karena produk-produk itu pun lahir dari tangan yang tidak sempurna milik manusia. Kan gitu kan? Itu kan bahasanya begitu. Tapi paling kita mendekati ke arah sana, mendekati ke arah kesempurnaan itu. Nah, maka dari itu kita selaku guru yang tadi punya karakter kolaboratif, adaptif, kemudian akomodatif, solutif dan inovatif, itu mampu merangkai semua itu, memberikan pembelajaran yang terbaik kepada anak-anak kita, menyusun kemudian penataan di dalam kelas yang tadi disampaikan kelompok yang ketiga, bagaimana kemudian lemarinya kemudian aman, gunting tidak bahaya untuk anak-anak, apalagi ada yang pakai jarum itu namanya apa? Mencocok. Mencocok itu kan hal-hal yang kadang kita tidak terpikirkan, bisa saja kemudian anak yang usil kemudian jarum cocoknya itulah itu kan kemudian dicocokkan itu kan kadang ada yang namanya anak-anak ya, kita nggak tahu kemudian, tapi kita sudah punya antisipasi terbentur di lemari kayu misalkan, karena itu pasti akan ada beberapa yang terjadi itu, dan kita nggak tahu apa itu terjadi. Paling tidak kita sudah
memetakan, kalau namanya dalam istilah bencana alam namanya mitigasi gitu kan ya. Namanya mitigasi. Itu penting. Mitigasi ini kita punya ayunan ini, mitigasinya apa? Oh, ini bisa aja anak kemudian penuh anaknya, kemudian terbentur lain sebagainya bisa. Wah, ini bak pasir mitigasinya apa? Oh, nanti bisa saja nanti ada kotoran-kotoran kucing, kotoran tikus yang ada di dalam bak pasir kalau kita kemudian akan terjadi itu. Apalagi ketika kemudian terjadi hujan, maka pasir ini akan begini-begini. Nah, mana solusinya? Diberikan penutup yang kemudian bisa untuk mencegah barang binatang lain yang masuk. Jungkit-jungkit apa mitigasinya? Wah, ini mitigasinya keren Pak apa? Nah, ini bisa saja kalau nanti terjadi anak itu kemudian jungkit-jungkit, kemudian langsung tidak imbang, dan dia kemudian jeglek ke bawah, tergencet kaki dan lain sebagainya. Apa kemudian sudah ditawarkan? Dikasih ban agar kemudian tidak terlalu jeglek ketika mereka main jungkit-jungkitan. Hal seperti itu yang harus kita mitigasi. Karena pernah kan kejadian yang saya sampaikan, kemudian anak terpleset, kemudian anak lari-lari. Dan nanti kenapa kemudian ini nanti ada halaman, semua ada pagar dan halaman di kesemuan berikutnya. Ya, jadi itulah gunanya kita belajar dengan PLP ini, bagaimana mendaya gunakan semua sumber-sumber belajar yang ada, semua hal-hal yang ada di dalam kelas maupun kelas, yang penting adalah bersifat holistik, keterkaitan, terpadu, aman, nyaman, dan apa tadi? Aman, nyaman, dan apa tadi Mbak Nuraini? Harus aman, nyaman, dan sesuai dengan perkembangan anak. Ya, jadi nanti baik kelompok 1, kelompok 2 silahkan membuat masalah apa di dalam makalah ini. Apa masalah yang mau ditonjolkan? Salah satu era Anda, salah satu lembaga Anda bisa dijadikan sebuah objek penelitian, nggak ada masalah. Ya, jadi dari masalah-masalah itu nanti Anda akan membuat sebuah karya ilmiah, baik skripsi maupun tugas akhir maupun penelitian, itu berawal dari sebuah masalah. Tidak cari judul, tapi cari masalah. Begitu sudah cari masalah, nanti ketemu judul, ya, ketemu solusi, jadi karya ilmiah, skripsi dan lain sebagainya. Ya, oke, silakan, masih ada waktu 10 menit. Silakan bagi yang mau tanya, bisa ke kelompok 1 ke kelompok 2 untuk memperdalam dan mempertajam dari pemaparan baik kelompok 3 maupun kelompok yang keempat. Oke, silakan Yasmin. Monggo. Sudah angkat tangan Yasmin itu. Putari Nur dulu. Putari Nur. Baik, terima kasih waktunya Bapak. Untuk kelompok 3, penataan ruangan indoor, itu pertanyaan saya bagaimana dengan pemilihan furnitur yang baik? Misalnya sudah tertulis kelompok kok suaranya nggak terdengar bagus ini sih ini. Ji Bapak, saya ulangi Ji Pak. Langsung dijawab atau gimana Pak? Dicatat ya bagi kelompok yang bersangkutan ya. Oke. Nanti, nanti saat offline juga nggak apa-apa di WA group. Monggo, Putari. Ji, untuk pertanyaan saya Bapak, untuk kelompok 3, bagaimana dengan pemilihan furnitur yang baik di dalam ruangan indoor? Ya, oke. Berikutnya silakan Sisilia Yanti. Iya Pak, terima kasih. Pertanyaan saya untuk kelompok untuk kelompok 4 Pak. Silakan. Bagaimana melibatkan anak dalam penataan lingkungan main outdoor? Ya. Sip. Nah, terus. Oke, berikutnya ini ada lagi yang masih angkat tangan. Sri Rezeki. Iya Pak, matur nuwun Pak diberi kesempatan untuk bertanya. Ini untuk kelompok 4 nggih, Bunda. Saya mau bertanya, untuk menciptakan
kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dengan teman dan guru di area bermain itu bagaimana untuk menciptakannya kayak gitu, Pak Amin, okay. Terus diberikan contohnya seperti apa kayak gitu, Bunda. Monggo itu dari pertanyaan saya, Bapak Amin, okay. Terima kasih. Yuk, silakan kelompok 3 dulu yang menjawab di pertanyaan. Nanti langsung kelompok keempat melanjutkan. Nanti secara lebih panjang lebar bisa jawab melalui chat di WA Group. Nur Aini. Ya, terima kasih. Nur Aini. Ya, Bapak. Ayo silakan. Jawab. Nur Aini itu artinya nur itu cahaya, Aini itu mata gitu kan ya. Cahaya mata ini. Terima kasih, saya akan mencoba menjawab. Untuk pertanyaan bagaimana melibatkan anak dalam penataan main outdoor. Dalam penataan main outdoor, anak-anak bisa kita ajak untuk misalnya dalam menyiapkan sampah, kita mau bermain outdoor di permainan air. Ya, kita bermain air, kita bisa untuk menyiapkan peralatan-peralatan yang akan kita gunakan untuk bermain air tersebut. Begitu, Bunda. Mungkin ada yang bisa mau menambahkan dari teman kelompok kami untuk melengkapi? Ya, mencoba menambahkan, Bunda. Melibatkan anak, ya, melibatkan anak dalam penataan outdoor dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pilih aktivitas menyenangkan. Libatkan anak dalam memilih aktivitas yang dapat dilakukan di lingkungan outdoor seperti bermain, berkebun, atau olahraga. Kreativitas dan imajinasi. Libatkan anak dalam mengembangkan kreativitas dan imajinasi mereka melalui kegiatan outdoor seperti membuat karya seni atau bermain drama. Itu, Bunda. Ya. Selanjutnya masih ada yang kelompok 4, silakan kelompok 4. Bagaimana melibatkan anak dalam penataan lingkungan bermain outdoor? Melibatkan anak dalam penataan lingkungan bermain outdoor dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya diskusi dan ideasi. Ajak anak untuk berdiskusi tentang apa yang mereka inginkan di area bermain. Tanyakan kepada mereka tentang jenis permainan yang mereka suka dan elemen apa yang mereka anggap menarik. Kedua, partisipasi dalam desain. Berikan anak kesempatan untuk menggambar atau merancang area bermain mereka sendiri. Misalnya mereka bisa menggambar tata letak area bermain atau memilih warna untuk peralatan bermain. Ketiga, pengaturan dan penataan. Libatkan anak dalam proses penataan fisik. Misalnya mereka bisa membantu menata batu, menanam tanaman, atau mengatur alat permainan. Keempat, umpan balik. Setelah penataan selesai, mintalah umpan balik dari anak tentang apa yang mereka suka dan tidak suka. Terima kasih, Pak. Ya, masih ditambahkan? Cukup? Bu Sri Rezeki cukup, Bu Sri? Cukup, Bapak, Pak Amin. Cukup apanya? Jawabannya. Tapi contohnya belum ya, Bunda. Coba. Tapi contohnya disampaikan melalui grup ya. Jadi kawan-kawan semua yang sudah membuat PPT ini, nanti silahkan bisa ditambahkan terkait dengan saran dari Pak Amin maupun dari kawan-kawan ya, dari Mas Ulat dan kawan-kawan semuanya. Nanti akan PPT yang sudah diperbaiki setelah dipresentasikan, nanti dikumpulkan di akhir pertemuan kita. Ya, itu yang nanti Pak Amin nilai untuk sebagai UTS dan tugas tambahan juga.
Jadi pada intinya apa yang disampaikan saat kita diskusi bisa dimasukkan ke dalam PPT kita. Tadi kan ada contoh ya, kemudian ada idealisnya seperti apa, kemudian rumusan masalahnya seperti apa yang Anda berikan saran dan solusi juga bisa Anda sampaikan di PPT yang perbaikan. Oke, Vinda mau ada yang disampaikan, Vin? Vinda sama ya, satu lokasi. Dengan siapa, Pak? Dengan Wijiastuti Handayani. Bukan, Pak. Anda? Satu lokasi. Intinya sama, background-nya sama. Tak kira satu lokasi. Ternyata background ya, bukan background sekolah ya. Nah. Beda, Pak. Iya, Pak. Beda ya. Oh, iya, makanya tak kira sama. Kenapa, Chris? Mau nyampaikan apa, Chris? Cukup? Cukup. Pokoknya kalau sudah Chris sudah bilang cukup dan sudah tersenyum, maka selesai pertemuan kita ya. Rina, ada masalah kan, Rin? Cukup, Pak, tidak ada masalah. Cukup ya, sudah jam 2 ya. Anda sudah jam 3 malah ya. Anda dari pagi sudah di depan laptop tentunya. Insya Allah pekan depan kita nggak ada kuliah online ya. Kita adanya pendalaman tugas. Dan bagi kelompok yang ke-5 dan 6 nanti bisa presentasi setelah acara besok. Pokoknya intinya kuliah kita buat santai aja, tugas juga sederhana saja, karena saya yakin sebenarnya Anda sudah berjibaku di dalam kelas, di dalam ruangan ya. Kita dibuat santai. Kalau sebenarnya sudah nggak ada, kalau pertemuan ini sudah nggak ada tugas gitu kan ya. Nanti ada tugas kalau sudah pertemuan berikutnya. Saya kira itu, tetap semangat kawan-kawan semuanya. Semoga disampaikan oleh kelompok yang ketiga dan keempat bisa memberikan motivasi, inspirasi agar kita nanti bisa terus secara step by step, secara gradual bisa mengimplementasikan teori-teori yang kita dapatkan di perkuliahan dengan cara kita masing-masing, dengan kondisi masing-masing, dan dengan anggaran masing-masing. Ya, karena semuanya kan anggaran kan sangat penting ya, Mbak Siti Romlah ya. Dan mungkin akan diberikan tanpa ada anggaran. Karena kita kadang dipacu tapi nggak dipagu gitu kan ya. Kita sudah tapi nggak ada anggaran apapun. Yang penting guru yang luar biasa, yang dedikatif, yang kolaboratif akan mampu menghadirkan pengelolaan belajar baik indoor maupun outdoor yang aman, nyaman, integral, holistik, dan juga sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak kita yang kesemuanya itu akan bermuara pada tercapainya tujuan pembelajaran. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah pas pandang ajan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.